Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabhan dari jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, studi Hukum Keluarga Islam. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang pidana dan pemidanaan. Apa sih pidana itu? Menurut Van Hammel, pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus oleh yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seseorang pelanggaran. Sedangkan menurut Profesor Barda Nawawi dan Profesor Muladi, pidana itu merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang tidak menyenangkan, di mana pidana diberikan oleh badan yang berwenang untuk berkuasa dan pidana dikenakan pada seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian pemidanaan itu adalah konsekuensi yuridis yang harus diterima oleh seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Kemudian tujuan pidana itu yang pertama adalah mempengaruhi perilaku manusia agar kembali sesuai dengan aturan-aturan hukum dan menghilangkan keresahan dan keadaan tidak damai yang ditimbulkan oleh delik yang lazimnya disebut sebagai penyelesaian konflik. Kemudian ada pun beberapa teori yang digunakan dalam pidana dan pemidanaan itu. Yang pertama adalah teori absolut, di mana teori ini lahir dari aliran klasik, yang dimana orang yang salah harus dihukum, dan tujuan pidana pada teori ini adalah pembalasan dan melampiaskan dendam. Kemudian teori yang kedua adalah teori relatif, yang dimana pada dasarnya teori ini adalah untuk menegakkan ketertiban masyarakat, bertujuan untuk mencegah kejahatan, memperbaiki dan merehabilitasi moral si pelaku untuk pembinaan yang baik. Kemudian teori gabungan, yang dimana teori ini gabungan antara aliran absolut dan relatif, dimana tidak terbatas pada pembalasan tetapi juga mencegahnya. Bagaimana merumuskan pemidanaan atau sanksi tersebut agar tidak hanya pembalasan namun juga pencegahan. Teori terakhir adalah teori restoratif, yang dimana itu untuk menyeimbangkan hak-hak korban, memuliakan korban, ganti kerugian, serta memberikan rehabilitasi. Kemudian tujuan pemidanaan itu sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 51, pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memuliakan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman damai dalam masyarakat, dan menumbuhkan rasa penyesalan serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Kemudian ketentuan pemidanaan dalam pasal 54 dikatakan bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan yang pertama bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, kemudian cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana. Kemudian jenis pidana sebagaimana dalam pasal 64, pidana terdiri atas 3. Yang pertama adalah pidana pokok, kedua adalah pidana tambahan, dan ketiga adalah pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Yang pertama adalah pidana pokok, sebagaimana dalam pasal 65, itu ada 5 pidana pokok. Yang pertama adalah pidana penjara, dalam pasal 68, pidana tutupan pasal 74, pidana pengawasan pasal 75, pidana denda pasal 78, pidana kerja sosial pasal 85. Kemudian pidana tambahan, sebagaimana dalam pasal 66 itu ada 6. Yang pertama pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.